Wabarakatuh, selamat pagi Pak Selamat Aryadi ya. Nah, ini sebetulnya mulai bulan kemarin di bulan Juni itu Pak Selamat Aryadi itu harus training refreshment. Jadi training refreshment itu tentang super driver skill. Semua driver yang sudah kedapatan 1 tahun itu harus di training refreshment biar dengan tujuan itu keselamatan. Ini SOP ya, SOP dari manajemen untuk keselamatan driver. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel unit. Namun unit yang dibawa Pak Slamet ini bukan full diesel ya. Nah, unit yang dibawa Pak Slamet itu kan blend dengan bahan bakar pertalite ya, pertalite ya. Jadi kalau bahan bakar tersebut itu langka, kemungkinan pengisian pertama itu konsultasikan dulu ke dispenser yang sana Pak Jonathan ataupun ke OPC-nya Pak Adoni ya. Ya. Terus langkah yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Sebelum berangkat pastikan terlebih dahulu itu pengecekan balok, mulai dari bodi dan ban. Itu bodi mobilnya itu sebelum berangkat, namun kan dari Pak Slamet itu kan mobilnya kan tidak dibawa orang lain terkecuali Pak Slamet ya. Nah, di situ tapi sebelum berangkat pastikan terlebih dahulu bodinya tersebut itu bagaimana, apakah ada kerusakan, terus ada yang mau semisal dikendarai itu apakah berakibat lepas daya, itu dicek terlebih dahulu ya. Terus untuk ban tersebut itu dicek untuk tekanan anginnya pertama, tekanan angin, terus ketebalan itu selalu dicek ya Pak ya. Itu selalu dicek apakah tipis. Nah, untuk pengajuan ban itu minimum dimulai dari ketebalan itu 2 mili ya. Nah, 2 mili itu pengajuan. Sedangkan pengajuan ban itu tidak langsung segera di-approve, entah itu 1 minggu, entah 2 minggu itu baru diapprove. Jadi jangan sampai nunggu ban tersebut itu kelihatan benangnya baru diajukan. Nanti efeknya itu akan kesulitan di perjalanan Pak ya. Terus dari air radiator, air wiper, dan periksa bocoran sambungan itu selalu diperiksa Pak sebelum berangkat. Nah, itu diperiksa apakah masih ada, apakah masih bisa digunakan. Kalau misalnya ada kerusakan segera diajukan ya Pak. Untuk dari listrik, ya ini listrik periksa yang pertama tersebut itu periksa aki terlebih dahulu, apakah menjamur apa tidak. Kalau menjamur, masukkan air panas baru disiram untuk perawatan ya Pak, untuk menghilangkan jamur tersebut. Dan air akinya tersebut juga dicek apakah kurang atau tidak. Kalau kurang segera diajukan. Terus kalau tetap segera diajukan ya. Terus dari lampu-lampu utama, lampu depan, lampu belakang, samping kanan kiri, lampu itu semuanya harus dicek dalam kondisi normal Pak ya. Itu sangat berguna sekali bila mana saat di jalan. Terus untuk oli, level oli itu dicek untuk harian itu apakah ada rembesan apa tidak di mesin tersebut Pak ya. Terus untuk mingguan baru dicek secara pakai stick ada untuk pengecekan stick. Kalau diesel itu kan ada, kalau ada ya, itu mingguan. Nah, terus untuk pergantian di angka berapa? 5.000 apa sama, tetap sama untuk penambahan pergantian ya. Iya, pergantian 10.000 ya. Terus lanjut di kelengkapan dari kata kelengkapan dan kertas itu periksa Pak sebelum berangkat, terutama untuk kunci dongkrak, kunci ya, itu selalu dicek ya Pak, agar ya terjadi ketika bannya bocor itu bisa cepat kita menanggapi ban tersebut untuk pergantian ya. Apakah dongkraknya bocor apa enggak Pak? Aman ya Pak ya. Jadi untuk penataan dongkrak itu harus posisinya berdiri Pak, jangan sampai dongkrak tersebut itu roboh. Misalnya kalau roboh, tapi dongkraknya itu pakai manual apa? Pakai drat atau pakai hidrolik? Oh, dratan ya. Berarti ya aman Pak. Saya memang belikan ya Pak ya. Oke, lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Nah, ini saya peduli keselamatan. Ini pedomannya Pak Slamet ya. Karena Pak ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, itu pedulikanlah keselamatan saat bekerja.
Lanjut di gambar yang kelima, arti dari defensive driving. Defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Ini banget ya. Nah, jadi metode safety itu apa? Metode safety itu banyak sekali, yaitu tadi pengecekan balok, pengusahaan berkendara, itu juga metode safety. Jadi gunakanlah metode safety tersebut agar kita terhindar dari apa yang namanya kecelakaan. Ya.